nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkumpul kembali di Geraha Mualaf untuk menyaksikan dialog lintas agama, tentunya dengan spektakuler dan juga dengan hal-hal yang bisa menjadi ilmu pelajaran untuk akidah kita. Alhamdulillah, eh, di malam yang indah ini langsung Geraha Mualaf disiarkan di 24 channel, satu-satunya di Indonesia yang menyiarkan secara langsung dialog lintas agama. Alhamdulillah hari ini kita tidak sendiri, ditemani oleh para oleh para oleh para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebelum itu, sahabat semuanya, silahkan salurkan donasi Anda untuk membantu secara khusus kehidupan para mualaf dengan mengirimkan sebagian rezeki Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 11888 987 atas nama Yayasan Pembina Mualaf Al-Tauhid. Zakat, infak, sodakoh, dan donasi Anda dapat disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah melalui nomor rekening 1188995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Ya. Dan juga jika Anda ingin membebaskan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya itu adalah Rp250.000, silahkan Anda sertakan angka 1 di belakang transferan Anda. Ya, jadi silakan yang punya sedikit rezeki yang bisa membebaskan lahan, kita bantu agar lokasi pembebasan lahan ini yang akan dijadikan pondok pesantren modern At-Tauhid seluas 6 hektar yang nanti insya Allah kita akan bangun pesantren untuk memberikan satu ilmu yang cukup luar biasa yang tidak ada di pondok pesantren lainnya, yaitu kajian kristologi yang tentunya bisa dinikmati oleh secara umum. Lokasi pembebasan lahan pondok pesantren ini luar biasa, sahabat beriman. Ini bisa kita jadikan ladang pahala untuk bekal kita nanti di akhirat. Oke, di sini kita sudah hadir narasumber yang begitu luar biasa dari Islam dan Kristen. Kita akan tampilkan dulu pihak dari Islam, yaitu Bang Laude dari Sahabat TV. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah siap dengan bahan-bahan dan juga data-data yang insya Allah bisa menguatkan iman dan akidah kita? Insya Allah. Kita sudah siapkan. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Oke, ternyata Bang Laude ini tidak sendiri, ditemani oleh narasumber dari Kristen, yaitu Gembala Dance Eswat. Selamat malam Pak Dance. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Dance. Selamat malam Pak Laude. Dari pihak Kristen sudah siap dengan data-data dan ilmu-ilmu yang siap dibagikan kepada seluruh penonton atau pemirsa di Indonesia bahkan ke Asia Tenggara. Masya Allah. Siap Pak. Iya. Oke. Rule-nya yang mau seperti apa? Apakah mau 7 menit kali 2 menit pertanyaan atau 40 menit dibagi 2? Halo? Boleh, yang mana aja boleh. Asalkan kan itu pemirsa bisa menangkap pesan yang kita sampaikan pada malam hari ini. Itu aja yang penting. Oke ya. Jadi udah sepakat ya Pak Dance dengan Bang Laude ini kita pakai sistem bergantian ya, sistem catur namanya. Jadi ada kode-kode tersendiri
yaitu dengan kode silahkan, yang artinya diganti waktunya secara bergantian ketika Bang Laude atau dari Pak Dance ini membuat satu kode silahkan, waktu berjalan nanti diganti ya. Dan saya mohon untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya kepada para pemirsa. Kita kedepankan akhlak dan adab supaya kita bisa menangkap ilmu yang begitu luar biasa yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kehidupan kita. Dan di sini temanya di sini adalah penyaliban Yesus, fakta atau sandiwara, ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Apa ada pertanyaan dari Bang Laude dan juga Pak Dance? Ya, cukup jelas. Cukup jelas Pak Dance? Cukup Pak, cukup jelas. Oke ya. Siapa yang mau mulai duluan? Apakah dari Bang Laude atau dari Pak Dance? Karena nama yang pertama adalah Pak Laude. Baik, biar saya mulai dulu. Ya, oke. Siap. Oke. Kita setting dulu namanya. Dimohon untuk kedua pembicara untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak tidak diinginkan, karena jika ada terjadi sesuatu itu di luar tanggung jawab Geraha Mualaf. Jadi mudah-mudahan kita berbicara di sini dengan cara yang santun, dengan cara yang intelijen ya, dengan cara yang bisa menjadikan pelajaran untuk para pemirsa. Oke, waktu sudah disetting, jadi silakan dari Bang Laude untuk pembukaan, nanti dilanjutkan dengan kode silahkan ya, dengan kode silahkan. Oke, waktu berjalan, silakan Bang Laude untuk memberikan pembukaannya. Baik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa hasara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Geraha Mualaf di mana saja berada, dan rekan saya Pak Dance yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini sudi untuk berdiskusi ya dengan Geraha Mualaf dengan topik yang cukup ya menarik, yaitu tentang penyaliban Yesus. Nah, jika kita berbicara tentang penyaliban Yesus, Al-Quran memberikan suatu ayat yang sangat jelas. Kita bisa lihat di dalam surat keempat ayat 157, di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin syubbiha lahum wa inna allazina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmi illa tiba'azun wa ma qataluhu yaqina. Dan karena perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Al-Masih Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan hanya ditampakkan saja bagi mereka. Dan orang-orang yang berselisih paham tentang peristiwa itu benar-benar dalam keraguan tentang peristiwa itu. Dan mereka juga tidak mempunyai keyakinan tentang itu, melainkan hanya prasangka saja. Dan mereka juga tidak membunuhnya dengan yakin. Nah, jadi itu adalah suatu klaim dari ayat Al-Quran yang membantah jika Yesus itu mati di palang salib. Nah, jika kita berbicara tentang konsep penyalib, ya, maka saudara-saudara kita dari umat Kristiani tentu saja akan memberikan referensi dari ayat Alkitab, yaitu di dalam Alkitab ini, yaitu Holy Bible, ya, atau Alkitab dalam bahasa Indonesia Alkitab LAI.
Mereka akan mengatakan, lihatlah, di dalam Alkitab ini kami punya saksi mata yang tahu persis tentang kejadian bagaimana peristiwa itu 2000 tahun yang lalu. Nah, kita tentu saja bertanya, apakah benar bahwa Alkitab ini adalah saksi mata yang benar-benar menyaksikan tentang peristiwa penyaliban Yesus 2000 tahun yang lalu? Nah, kita bisa lihat di dalam Injil Markus pasal ke-14 ayat 50. Di sana dikatakan, di saat-saat yang genting dalam kehidupan Yesus itu, semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, kita bisa lihat, itu artinya seluruh murid-murid itu meninggalkan dia. Artinya apa? Artinya pada saat itu tidak ada peristiwa itu. Artinya murid-murid itu tidak pernah menyaksikan bagaimana ketika Yesus itu dihukum ya menurut orang-orang Kristen. Lalu bagaimana ketika kita lihat bagaimana selanjutnya ketika Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, peristiwa ini kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-36. Sana dikatakan, dan sementara mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Mereka terkejut dan takut. Mengapa mereka terkejut dan takut? Ini kita bisa lihat, artinya apa? Artinya murid-murid itu bukanlah saksi mata. Karena murid-murid itu sudah mendengar kabar dari orang, kabar angin, bahwa gurunya telah dihukum melalui palang salib. Murid-murid itu sudah mendengar kabar bahwa gurunya telah mati. Murid-muridnya juga sudah mendengar kabar bahwa gurunya sudah dikuburkan. Lalu ketika Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya, kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-36 sampai dengan seterusnya, murid-murid itu ketakutan. Ya, karena apa? Karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Apakah saat itu Yesus seperti hantu? Tentu saja tidak. Kita bisa lihat apa reaksi Yesus selanjutnya. Apa kata Yesus? Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak punya daging dan tulang, seperti yang kalian lihat ada padaku. Jadi Yesus ingin membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dirinya itu tidaklah seperti apa yang murid-muridnya itu kira. Dia itu tidak dibangkitkan dari kematian, dia belum mati. Karena orang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti ruh, akan seperti hantu. Ya, siapa yang mengatakan itu? Kita bisa lihat. Ya, apa kata Yesus di dalam Injil Lukas pasal ke-24, pasal ke-20, ayat ke-27. Ya, bagaimana orang yang dibangkitkan dari kematian itu. Mereka akan seperti malaikat. Ya, mereka tidak perlu makan, mereka tidak perlu minum. Ya, mereka akan seperti malaikat. Lalu bagaimana? Kata juga Paulus di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-34. Dan seterusnya di sana dikatakan bahwa orang yang dibangkitkan dari antara orang mati itu akan berbentuk ruh, ya, bertubuh rohania, bukan jasmania. Artinya bertubuh rohania atau tubuh kemuliaan. Mereka tidak berbentuk jasad fisik, tidak berbentuk jasad jasmani. Ya, itu kata Paulus. Jadi klop, apa kata Paulus? Demikian juga kita bisa lihat. Di sini ada ratusan buletin di antara orang-orang Kristen sendiri yang saya dapatkan, ya. Masih banyak juga referensi bahwa umat Kristen saudara kita itu mengatakan bahwa Yesus itu ketika menampakkan dirinya ya kepada murid-muridnya itu dalam bentuk roh. Seperti itu kita bisa melihat di sini ya. Mungkin ini terlalu kecil ya. Ini bisa dilihat bagaimana kata saudara-saudara kita umat Kristen ketika Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya, ketika bisa lihat di dalam Lukas pasal ke-24 ayat ke-36 dan seterusnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu dalam bentuk roh. Itu kata saudara kita umat Kristen. Tetapi jika kita melihat bagaimana gambaran Yesus sesungguhnya ketika menerangkan kepada murid-muridnya, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena ruh atau hantu tidak punya daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Lalu karena murid-muridnya itu karena gembira dan masih heran, karena belum percaya, karena girang dan masih heran, lalu Yesus ingin membuktikan lagi ya kepada murid-muridnya bahwa dia tidak dibangkitkan dari kematian dengan mengatakan, adakah di antara kamu membawa makanan di sini? Lalu murid-muridnya itu memberikan kepada Yesus potong ikan goreng. Mereka memberinya
dan Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Untuk membuktikan apakah Yesus itu bangkit dari kematian? Tidak. Untuk membuktikan bahwa saat itu Yesus masih hidup. Dia tidak dibangkitkan kembali. Karena jelas ya bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian tidak berbentuk jasad fisik, tetapi mereka dalam bentuk roh. Jadi itu ya, ketika kita melihat. Jadi gambaran saudara-saudara kita itu, khususnya ketika mereka mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian dalam bentuk roh. Ternyata Yesus sendiri mendukung Al-Quran bahwa dia tidak dibangkitkan dari kematian. Dia belum mati. Karena orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidak berbentuk jasad fisik, melainkan berbentuk jasad rohani. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya, dalam pembukaan ini. Terima kasih. Ya, silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Pak Dance, silakan. Sudah Baik. bisa. Ya, silakan. Menit, Pak? Waktunya bebas Pak Dance. Tinggal kode silakan artinya berganti. Jadi ada tanya jawab dengan kode silakan. Silakan Pak Dance, waktu berjalan. Baik, terima kasih untuk Bapak moderator dan juga pembicara dari pihak Muslim, Pak Laude. Salam kenal. Pertama kali saya kenal dengan Pak Laude dan juga Bapak moderator. Baik, terima kasih. Baik, jadi ketika kita berbicara tentang penyalipan Yesus Kristus, kita sedang berbicara tentang peristiwa sejarah. Nah, apakah itu fakta ataukah itu hanya sandiwara? Nah, yang dibutuhkan di sini adalah kita perlu melakukan rekonstruksi peristiwa. Jadi rekonstruksi peristiwa. Nah, dalam melakukan rekonstruksi peristiwa ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah saksi dan yang kedua adalah alat bukti. Saya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kelompok Muslim, ya, apa yang dikemukakan oleh Pak Laude mengenai pernyataan Al-Quran terhadap Yesus Kristus, menurut kalangan Muslim, ya Isa Al-Masih, ternyata ada perbedaan yang signifikan antara narasi atau latar belakang Yesus Kristus di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab. Misalnya catatan mengenai Yesus Kristus, anak Maryam, ya binti Imran, nah, itu berbeda. Kalau di Alkitab Maria, Maryam di dalam Alkitab itu saudaranya Harun, dan jarak antara Maryam dan Maria itu jauh. Ya, nah, itu rekonstruksinya. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat dari dua fondasi yang berbeda, tentu ada hal yang hilang dari fondasi yang kita pakai. Nah, Pak Laude bagus sekali dalam memaparkannya. Hanya saja begini, ketika kita melakukan rekonstruksi peristiwa, pada waktu kita tidak mengakui saksi, ya, kita meragukan saksi yang memberikan kesaksian, artinya kita tidak mempercayai kesaksian dari saksi tersebut. Nah, ini Pak Laude inkonsisten dalam hal ini. Di satu pihak dia mempercayai catatan Alkitab, di pihak lain dia meragukan, ya, dia mengutip Alkitab untuk memperkuat argumennya, dan di pihak lain dia katakan bahwa kesaksian Alkitab ini tidak bisa dipakai sebagai landasan. Nah, ini jadi dari sini saja saya melihat bahwa data cara melakukan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pak Laude sangat rapuh, ya, sangat sebuah landasan. Nah, melanjutkan, dalam melakukan rekonstruksi,
peristiwa ada dua hal, yaitu saksi dan alat bukti. Nah, berbicara tentang saksi, ya, saksi. Nah, kalau di dalam Alkitab, di dalam Ulangan pasal yang ke-19 ayat yang ke-15, Ulangan pasal 19 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, coba kita buka Alkitab kita. Oke. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukan. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, ya, perkara itu dapat disaksikan. Jadi perkara itu bisa dibenarkan berdasarkan kesaksian lebih dari satu orang. Nah, berbicara tentang penyaliban Yesus Kristus berarti kita berbicara tentang rekonstruksi peristiwa. Dan itu sebabnya Alkitab memiliki 4 kitab Injil, ya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, kitab Injil, mengapa disebut dengan kitab Injil? Karena 4 kitab ini mencatat tentang rekonstruksi kehidupan Yesus Kristus, mulai dari dilahirkan sampai dengan Yesus Kristus naik ke sorga. Jadi 4 kitab ini mencatat rekonstruksi. Jadi 4 kitab ini menjadi saksi, ya, memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Nah, setiap kitab kesaksiannya tentu tidak sama, karena tiap-tiap orang menyaksikan dengan apa yang dia saksikan. Ada orang yang katakan, kok yang ditulis Matius berbeda dengan yang ditulis Lukas. Yang ditulis Lukas berbeda dengan yang ditulis Markus. Yang ditulis Markus kok berbeda dengan yang ditulis Yohanes. Berarti Alkitab ini saling bertentangan. Oh tidak. Karena ditulis dengan, ya, 4 saksi mata. Misalnya di dalam perahu, waktu peristiwa di dalam perahu. Ya, lalu pada waktu angin ribut. Matius mencatat, hardikan, ada yang berteriak, guru kita binasa. Ada yang bilang kita binasa. Ada yang lalu bilang, oh kenapa kok bisa beda-beda? Ya memang di atas perahu itu lebih dari 1 orang. 12 orang, 13 dengan Yesus Kristus. Kalau suaranya sama itu paduan suara. Tapi karena berbeda, Matius mencatat dengan versi dia, Markus mencatat dengan versi Petrus, ya, Lukas mencatat dengan versi murid-murid yang lain. Nah, jadi tentu berbeda. Nah itu. Jadi ini namanya pertama alat bukti, saksi. Saksi yang pertama ialah kitab Injil, ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, saksi yang kedua adalah saksi sejarah. Saksi sejarah ialah Kristus disalibkan pada masa pemerintahan Romawi. Ya, saksi sejarah, jadi itu saksi sejarah, kita lihat di situ ada nama-nama. Ya, nama-nama yang ada dicatat di dalam Alkitab. Dan kalau kita lihat nama-nama yang tercatat di dalam Alkitab, mengenai yang menyaksikan penyaliban Yesus Kristus itu di dalam sejarah ada, seperti Pilatus, Herodes, ya, ahli Taurat. Nah, itu ada semua. Kemudian tempat, bukti tempat, Yerusalem, Golgota, ya, secara geografis, ya, di daerah Yudea, ya, pelayanan Yesus, Nazaret, ya, Samaria, Yudea, ada semua, begitu. Jadi ketika kita berbicara tentang penyaliban Yesus Kristus, berarti kita tentang rekonstruksi peristiwa. Dan Alkitab memiliki data yang jelas tentang rekonstruksi peristiwa. Nah, tadi Pak Laude mengutip mengenai apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Hanya saja saya belum melihat ada rekonstruksi narasi di dalam Al-Quran mengenai kehidupan Yesus Kristus. Ya, hanya pernyataan-pernyataan. Nah, itu. Kemudian yang kedua alat bukti. Ya, alat bukti. Yang pertama alat bukti ya kuburnya ada. Ya, kuburnya ada. Nah, makam Yesus kuburnya ada, Bukit Golgota ada, kemudian di dalam data sejarah orang-orang Romawi menghukum para penjahat dengan cara disalibkan. Ya, disalibkan. Nah, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Pak Laude.
bahwa penyaliban Yesus Kristus adalah sebuah fakta, bukan sandiwara. Ya, ini adalah fakta, bukan sandiwara. Kenapa ini adalah fakta? Ya, kita sudah lihat, kita sudah rekonstruksi dari peristiwa. Ya, ada saksi yang jelas, kemudian ada alat bukti, ya, alat bukti. Nah, ada dua hal itu, ini memenuhi. Nah, itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya buat Pak Laude ialah dengan rekonstruksi apa sehingga Pak Laude bisa membuat satu pernyataan bahwa penyaliban Yesus Kristus adalah sandiwara. Ini yang mungkin saya tanyakan kepada Pak Laude dulu. Silakan, Pak Moderator. Moderator? Moderator? Baik, langsung ketika Bang Laude berbicara, waktu berjalan. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Dance, terima kasih atas pertanyaannya itu. Dengan rekonstruksi apa penyaliban itu saya sebut sebagai suatu sandiwara penyaliban, ya, sandiwara penyaliban. Jadi begini Pak Dance, ketika kita melihat ayat Al-Quran, ya, Al-Quran itu memang bukanlah saksi mata. Nabi Muhammad sendiri bukanlah saksi mata atas peristiwa yang terjadi 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu. Adapun Nabi Muhammad memperoleh informasi itu berdasarkan wahyu. Ya, kita bisa lihat juga di dalam surat ke-53 ayat ke-4, juga surat ke-3 ayat ke-44 bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah saksi mata atas peristiwa itu. Jadi kenapa itu peristiwa penyaliban itu adalah suatu sandiwara? Kita bisa lihat ya, bagaimana ketika Pilatus sendiri itu enggan untuk menghukum Yesus. Bagaimana ketika dia di hadapan orang-orang Yahudi, dia mengatakan, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Lalu istri Pilatus juga mengatakan bahwa janganlah kamu campuri perkara orang yang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi sebenarnya Pilatus ini enggan, kita bisa lihat di dalam redaksi dari ayat Alkitab, beliau ini sebenarnya enggan untuk menghukum Yesus. Ya, jadi kita bisa lihat lagi bagaimana ketika kita bisa melihat di dalam Injil Markus, ya, bagaimana ketika tentara itu memberitahukan kepada Pilatus bahwa Yesus mati. Ya, Pilatus juga masih merasa ragu, benarkah saat itu Yesus sudah mati? Lalu dia memanggil kepada tentara itu dan memberitakan kepadanya, benarkah Yesus itu sudah mati? Karena berdasarkan pengalaman Pilatus tidak ada orang yang mati secepat itu. Lalu kita bisa lihat juga yang sangat jelas ya, bahwa ketika peristiwa itu terjadi, kita bisa melihat bagaimana ketika salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, lalu segera keluar darah dan air. Segera keluar darah dan air ini menunjukkan saat itu jantungnya masih berfungsi. Ya, artinya jantung masih berfungsi itu menandakan bahwa saat itu Yesus masih hidup. Siapa yang mengatakan itu? Seorang dokter anestesi di Rumah Sakit Royal Glasgow, ya, yaitu Primrose, mengatakan jika peristiwa penikaman lambung itu terjadi dengan mengalirnya darah itu artinya jantung Yesus itu masih berfungsi, menunjukkan bahwa saat itu Yesus masih hidup. Nah, ketika kita bisa melihat lagi, ya, bagaimana ketika kepala tentara itu, ya, para tentara itu tidak mematahkan kaki Yesus, ya, sedangkan dua orang yang bersama dengan Yesus itu, kan, ya, artinya dipatahkan kakinya. Nah, jadi ketika prajurit itu melihat bahwa Yesus sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Itu menunjukkan saat itu mereka hanya melihat, tetapi mereka tidak memeriksa. Begitu juga ketika Yusuf Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil jasad Yesus menurut Alkitab, ya, secara sembunyi-sembunyi kepada Pilatus meminta izin. Mengapa secara sembunyi-sembunyi? Karena dia merasa takut dengan orang-orang Yahudi. Jika saat itu Yesus sudah mati, untuk apa lagi secara sembunyi-sembunyi? Yesusnya sudah mati, tentu saja tidak perlu lagi secara sembunyi-sembunyi, tidak perlu lagi takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi ini jelas bahwa, ya, umat Kristen sendiri itu salah dalam memahami perkataan Yesus, bahkan sengaja mempelintirkan perkataan Yesus.
ketika orang-orang Kristen mengatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian itu dalam bentuk roh, ya, ini buletinnya, tetapi Yesus sendiri mengatakan sebaliknya. Yesus mengatakan, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak punya daging seperti yang kalian lihat ada padaku. Karena murid-muridnya itu gembira dan masih heran, belum percaya karena gembira dan masih heran, lalu Yesus mengatakan lagi untuk membuktikan, ya, adakah di antara kamu membawa makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepada Yesus potong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Apakah itu Yesus menunjukkan bahwa saat itu dia dibangkitkan dari kematian? Tentu saja tidak. Yesus ingin membuktikan kepada murid-muridnya saat itu bahwa dia tidak dibangkitkan dari kematian. Karena murid-muridnya menyangka, murid-muridnya mengira bahwa saat itu yang dia lihat itu adalah hantunya Yesus. Makanya mereka ketakutan. Ya, murid-muridnya mengira bahwa saat itu Yesus sudah gentayangan. Yang mereka lihat itu adalah ruhnya Yesus. Tidak. Yesus membuktikan bahwa dia tidak dibangkitkan dari kematian dengan makan ikan goreng. Lalu mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah inilah tanganku, lihatlah kakiku. Aku sendirilah ini, raba aku kalau kamu tidak percaya. Karena hantu atau ruh tidak punya daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Jadi itu menunjukkan bahwa peristiwa penyaliban itu bukanlah suatu kebenaran sejarah, tetapi adalah suatu sandiwara penyaliban. Kenapa? Karena saat itu Yesus menunjuk, ya, dengan sebenar-benarnya seterang matahari bahwa Yesus tidak dibangkitkan dari kematian dengan menunjukkan tangan dan kakinya kepada murid-muridnya itu. Ya, jadi itu petunjuk yang jelas dari kata-kata Yesus sendiri bahwa saat itu Yesus tidak dibangkitkan dari kematian. Artinya apa? Ketika Paulus mengatakan di dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat 9, ya, Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya bila Paulus sendiri mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati, bangkit dari kematian, tetapi Yesus membuktikan sebaliknya dengan makan ikan goreng, dengan mengatakan kepada murid-muridnya, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak punya daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Karena orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti hantu. Sedangkan Yesus menunjukkan sebaliknya bahwa dia masih bisa makan, masih punya daging dan tulang. Itu menunjukkan bahwa Yesus mendukung Al-Quran bahwa dia tidak dibangkitkan dari kematian. Jadi artinya cerita yang mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian bukanlah perkataan Yesus, ya, tetapi itu adalah dari propaganda dari Paulus. Yaitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak Dance. Silakan jika Bang Laude ada pertanyaan untuk Pak Dance, silakan ditanyakan saja langsung. Baik, saya ada pertanyaan. Ya, baik. Kita bisa melihat ya Pak Dance di dalam perkataan Paulus, ya, perkataan Paulus kita bisa lihat di dalam sebentar saya buka di dalam Alkitab dulu ya, kita bisa lihat di dalam 1 Korintus ya, pasal ke-15 ayat pertama. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat pertama. Di sana dikatakan, ya, sebentar ya Pak, saya bacakan dulu ayatnya kepada Bapak biar Bapak bisa tahu ya. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal ke-15. Nah, di sini dikatakan ya. Pasal di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-3 di sana dikatakan, Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Artinya Paulus di sini ingin mengatakan bahwa kematian Yesus itu sudah dinubuatkan atau sudah diberitakan di dalam kitab-kitab suci. Artinya kitab perjanjian lama. Jadi saya minta kepada Pak Dance untuk menunjukkan referensinya di dalam kitab perjanjian lama tentang perkataan Paulus ini. Apakah Paulus ini berdusta ataukah tidak?
Jadi ini saja mungkin Pak yang bisa saya tanyakan ya, karena di sini Paulus sendiri mengatakan bahwa kematian Yesus itu ya sesuai dengan kitab suci. Ya, mungkin Bapak bisa memberikan referensinya di dalam kitab Perjanjian Lama sesuai dengan apa yang Paulus katakan, bahwa apa yang dikatakannya itu ya bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita itu sesuai dengan kitab suci. Jadi saya minta Bapak untuk menunjukkan di mana referensinya di dalam Perjanjian Lama. Nah, terima kasih Pak dan C. Pada silakan ya. Baik, terima kasih Pak Moderator dan juga Pak Laude. Pertama, sebelum saya menjawab apa yang dikemukakan pertanyaan Pak Laude bahwa di mana Yesus, nubuat tentang Yesus dalam kitab Perjanjian Lama. Yang pertama, saya terima kasih Pak Laude sudah secara jujur mengakui bahwa Al-Quran atau dalam arti Nabi Muhammad ya untuk kalangan Muslim bukan saksi mata. Dan atas dasar itulah malam hari ini Pak Laude secara pribadi ya menggunakan rekonstruksi peristiwa dengan menggunakan Alkitab. Terima kasih atas pengakuan yang jujur. Jadi data mengenai penyaliban Yesus Kristus ada di dalam Alkitab. Sehingga malam hari ini Pak Laude menggunakan Alkitab untuk menggugurkan iman Kristen bahwa Yesus yang disalibkan itu hanya sandiwara. Nah, yang pertama saya lihat di sini, benarkah Pilatus tidak menyetujui penyaliban Yesus? Pak Laude membaca narasi Alkitab dengan tidak tuntas. Ya, saya akan kasih tahu di dalam Matius pasal 27. Memang Pilatus, ya, istrinya memberikan pesan kepada Pilatus bahwa istrinya dapat pesan melalui mimpi bahwa Yesus tidak bersalah, sehingga Pilatus pada waktu itu ingin menyelamatkan Yesus agar tidak disalibkan. Tapi itu tidak berhasil karena memang rencana utama kedatangan Kristus ke dunia untuk menyelesaikan dosa manusia lewat penghukuman, dan jalan penghukuman itu melalui kayu salib. Nah, coba kita lihat di dalam Matius 27, saya bacakan dari ayat yang ke-22 sampai 26. Dikatakan di situ, kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Ayat 23, katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Ya, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Jadi yang menyerahkan untuk menyalibkan Yesus itu Pilatus. Ya, itu makanya saya bilang Pak Laude membaca rekonstruksi peristiwa penyaliban Yesus Kristus tidak tuntas narasinya, ya tidak tuntas. Nah, ternyata kita lihat Alkitab memberi bukti bahwa yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan, ya Pilatus atas tuntutan orang-orang Yahudi. Jadi selain Pilatus ada orang-orang Yahudi waktu itu yang menuntut penyaliban Yesus Kristus. Nah kalau itu sandiwara, ya itu sandiwara, mungkin yang ngamuk pada waktu itu orang-orang Yahudi. Itu faktanya. Yang kedua, Pak Laude katakan Yesus tidak mati, ya, dengan mengutip ayat Alkitab. Nah, saya akan buktikan bahwa kembali lagi Pak Laude membaca Alkitab dengan rekonstruksi peristiwa narasi penyaliban Yesus Kristus secara tidak tuntas. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 19. Ya, saya ajak kita buka Injil Yohanes pasal 19. Ya, saya baca dari ayat yang ke-31 sampai 34. Ya, 31 sampai 34 dikatakan,
Karena hari itu hari persiapan Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan mereka melihat bahwa ia telah mati, Yesus telah mati, yang menyaksikan Yesus telah mati itu adalah prajurit-prajurit, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksian ini benar. Dan ia tahu bahwa ia mengingatkan kebenaran supaya kamu percaya, supaya hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulang yang akan dipatahkan, dan pula nas yang mengatakan mereka itu akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Jadi fakta, ya, mereka turunkan mayat, kemudian diturunkan mayat dan dilihat ternyata Yesus sudah mati. Kemudian mereka tikam lambungnya. Nah, itu fakta. Jadi apa yang dikatakan Pak Laude itu saya kira Pak Laude membaca rekonstruksi peristiwa secara tidak tuntas, ya, secara tidak tuntas dari apa yang dikemukakan oleh Alkitab. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang fakta penyaliban Yesus Kristus, tadi Pak Laude sudah sendiri mengatakan bahwa ya karena tidak ada di kitab yang Pak Laude imani tidak ada rekonstruksi mengenai narasi penyaliban Yesus, maka menggunakan Alkitab sebagai fondasi. Ya, Alkitab sebagai fondasi. Nah, kemudian mengenai tubuh, ya, mengenai tubuh. Nah, Yesus Kristus itu bangkit, tubuhnya bangkit, ya. Jadi Yesus Kristus, 1 Petrus pasal 3 ayat 18, saya tidak perlu baca, nanti bisa Pak Laude lihat, ya, dibunuh dalam keadaan manusia, dibangkitkan dalam keadaan roh. Jadi bukan tubuh kemuliaan, itu tubuh roh. Ya, sorry, bukan tubuh kebangkitan Yesus Kristus, tubuh roh. Keliru. Karena dia disalibkan sebagai manusia, dibangkitkan dalam keadaan roh. Karena Yesus sudah berpesan kepada penjahat di sisinya, hari ini juga engkau bersama aku masuk dalam Firdaus. Masuk dalam Firdaus. Efesus 4 ayat 8-10, ya, dia turun ke bumi yang paling bawah, membawa tawanan-tawanan, naik ke tempat tinggi. Matius 27 ayat 51-53, waktu dia mati, kubur terbelah dua, orang-orang kudus bangkit masuk ke kota kudus. 1 Petrus pasal 3 ayat 19 menjelaskan terjadi pemberitaan di Hades bahwa Yesus sudah, ya, mengalahkan maut. Nah, mengalahkan maut. Nah, kebangkitan tubuh yang terjadi dengan kebangkitan tubuh Yesus Kristus ingin menyatakan kepada dunia bahwa Kristus benar-benar mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa manusia. Tapi maut tidak berkuasa atas Yesus Kristus sehingga dia bangkit tubuh. Dia bangkit tubuh. Murid-murid melihat hantu. Kalau kita tanya pada umumnya orang-orang, lihat hantu, apa persepsi kita tentang hantu? Tentu kita melihat, oh, misalnya saya sudah meninggal lalu tiba-tiba orang lihat, oh, hantunya saya. Yang murid-murid melihat dia hantu karena mereka berpikir, oh, dia sudah mati. Nah, jadi mereka pikir hantu. Nah, ya, Pak Laude, jadi kebangkitan Yesus Kristus kebangkitan tubuhnya. Karena kubur kosong. Begitu. Kalau kebangkitan roh berarti tubuhnya ada di dalam kubur. Nah itu. Ya, jadi ada 3 hal. Nah, mengenai kebangkitan tubuh itu bisa dilihat di Matius 27. Ya, Matius 27. Kita bisa lihat Matius 27. Ya, 28. Dia dikubur. Yesus dikubur, kuburnya dijaga. Oh, tadi satu lagi. Malam-malam Pilatus turunkan mayat Yesus. Nah, ini Pak Laude juga tidak membaca rekonstruksi peristiwa penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus Kristus bertepatan dengan perayaan pada waktu itu, ya, perayaan Paskah 14 Nisan. Penghitungan hari orang Yahudi, penghitungan hari menurut Alkitab, kalau hari kita dimulai dari pukul 00, kalau hari orang Yahudi dimulai dari pukul 6 sore.
Itu sebabnya kitab Kejadian catatkan jadi petang, jadi pagi. Jadi bukan jadi pagi, jadi petang. Jadi hitungan pergantian hari orang Yahudi mulai jam 6. Jadi Yesus disalibkan, mati jam 3, jam 6 sore pergantian. Ya, dia disalibkan hari persiapan, akan ada hari raya, mayat-mayat harus diturunkan. Gitu. Yang menurunkan mayat itu siapa? Ya, yang menurunkan mayat itu ya prajurit Romawi tadi kita baca. Nah, lalu Yusuf Arimatea meminta supaya dikubur. Dan kubur Yesus dijaga oleh prajurit Romawi. Kubur Yesus dijaga oleh prajurit Romawi. Kubur Yesus dijaga oleh prajurit Romawi. Kemudian Matius 27 ternyata kubur Yesus kosong, prajurit lihat kubur kosong, laporkan kepada ahli Taurat, ahli Taurat bayar prajurit Romawi untuk sebarkan berita bahwa mayat Yesus sudah dicuri oleh murid-murid. Ya, mayat Yesus sudah dicuri oleh muridnya. Tapi Yesus yang mati bangkit ini, dia menampakkan diri. Nah, dia menampakkan diri lebih dari 500 orang. Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ya ayat 7 sampai 8. Ya, dia menampakkan diri. Jadi 500 orang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebabnya para saksi mata rela mati untuk kesaksian Yesus Kristus. Ya, rela mati martir bahkan. Mereka rela mati martir karena mereka menyaksikan bahwa Yesus yang mati dikuburkan ini bangkit. Begitu. Ya, jadi banyak hal yang saya lihat Pak Laude miss di dalam memahami rekonstruksi peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Ya, nah, kemudian mengenai apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 kitab suci. Nah, kitab suci itu ya merujuk pada Alkitab. Ya, merujuk pada Alkitab. Nah, kitab Perjanjian Lama berbicara tentang Yesus Kristus itu banyak sekali ayatnya. Banyak sekali. Ya. Nah, Pak Laude kalau ini bisa baca 6 pasal. Imamat pasal 1 sampai pasal 6. Itu berbicara tentang Yesus Kristus. Jadi di Perjanjian Lama, Yesus Kristus itu digambarkan dengan domba korban. Ya, domba korban. Jadi korban domba di Perjanjian Lama itu adalah gambaran Yesus Kristus. Manusia yang berdosa mengambil seekor domba, mengaku dosa, dan domba itu simbol dari juru selamat yang akan datang. Ya, juru selamat yang akan datang. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, pada waktu Yohanes melihat Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Nah, itu sebabnya dalam kitab Ibrani memperjelas tentang posisi Yesus Kristus. Dalam kitab Ibrani pasal 9 di PL, Yesus itu disimbolkan dengan domba korban. Jadi terlalu banyak ayat Alkitab yang berbicara tentang domba korban. Ya, bisa kita lihat supaya ada dasar. Ya, Ibrani menghubungkan tentang apa peristiwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misalnya di Ibrani pasal 9. Ya, Ibrani pasal 9, saya baca dari ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan penumpahan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga harus ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan. Dan ia bukan masuk berulang-ulang kali mempersembahkan diri sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang hanya satu kali ia menyatakan diri pada akhir zaman untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan diri sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan. Ya, jadi Pak Laude tanya, di mana kitab Perjanjian Lama? Banyak sekali Pak. Ya, imamat itu mulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-7 itu berbicara tentang ibadah domba korban. Dan ibadah domba korban itu adalah domba korban di kitab Perjanjian Lama itu adalah gambaran dari Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini orang Kristen tidak mempersembahkan korban binatang lagi. Karena
korban binatang itu ada di perjanjian lama dan itu hanya simbol dari Yesus Kristus. Nah itu demikian atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Dance. Pertama, saya ingin menyampaikan ya bahwa Bapak sendiri mengakui bahwa di menit ke-43 ayat ketiga di menit ke-43 tadi di detik ke-30 ya, menit ke-43 Bapak sendiri mengakui bahwa Yesus itu bangkit dalam bentuk roh ya. Nah, sedangkan di sini menurut umat Kristen ya, Yesus memang bangkit dalam bentuk roh, ya itu sepakat. Bapak sendiri mengatakan itu. Tetapi jika kita lihat apa kata Yesus, Yesus mengatakan, ya lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, raba aku dan lihatlah, karena hantu atau roh tidak punya daging dan tulang, seperti yang kalian lihat ada padaku. Ya, lalu Yesus makan ikan goreng, ingin membuktikan pada murid-muridnya bahwa dia itu tidak dibangkitkan dari kematian. Apakah roh bisa makan ikan goreng? Tentu saja tidak, ya. Jadi dari sini Bapak sudah salah, bertentangan dengan apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakan bahwa dia bukanlah roh, tetapi Bapak mengatakan bahwa Yesus itu roh. Ya, jadi itu sudah bertentangan dengan apa yang Bapak sudah bertentangan dengan kata-kata Yesus sendiri. Kemudian kita bisa lihat lagi apa yang saya minta di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-3 tadi, ya, bahwa Kristus itu mati sesuai dengan kitab suci, itu bukanlah ayatnya. Adapun yang Bapak sampaikan tadi itu di dalam kitab Perjanjian Lama itu tidak ada hubungannya dengan Kristus. Itu adalah mengenai korban bakaran ya, sesuai dengan kebiasaan umat Yahudi, bahwa mereka itu biasa menyembelih domba Paskah ya. Itu tidak ada hubungannya dengan Yesus ya. Kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 1 ayat ke-15, di sana dikatakan bahwa Allah itu sudah muak dengan pengorbanan darah ya. Jadi kematian Yesus di kayu salib dengan darahnya itu sebenarnya sudah bertentangan dengan kitab suci sendiri. Nah, lalu kita bisa lihat apa tadi yang Bapak katakan ya. Pertama Bapak katakan bahwa hantu itu, Yesus itu bangkit dari kematian ya dalam bentuk roh. Ya, artinya dalam hal ini Bapak sudah bertentangan dengan kata-kata Yesus sendiri. Kemudian kita bisa lihat ya, ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus itu tidak seperti hantu, ya, atau tidak seperti roh. Apakah Bapak bisa membuktikan bahwa saat itu Yesus seperti roh? Apakah saat itu Bapak bisa membuktikan bahwa saat itu ketika Yesus berdiri di tengah-tengahnya murid-muridnya itu, ketika Yesus mengatakan bahwa hantu tidak punya daging dan tulang, roh punya daging dan tulang, apakah saat itu Yesus saat itu dalam bentuk roh? Coba Pak, silakan tolong dijelaskan kepada saya, apakah ketika saat itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ruh tidak punya daging dan tulang, ya itu artinya ruh punya daging dan tulang. Ya, karena kan tadi Bapak mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dalam bentuk roh. Bisa Bapak jelaskan, Pak? Terima kasih, Pak Dance. Oke. Karena saya hanya mengutip perkataan Bapak sendiri gitu. Oke, sebelum lanjut untuk jawaban dari Pak Dance, kita rehat sejenak. Silakan Pak Dance dan Bang Laude minum dulu supaya nggak keselak sama ininya, karena semakin ke sini semakin seru ya. Alhamdulillah. Oke, saya ingin menginformasikan sejenak kepada kaum muslimin wal muslimat yang dicintai Allah Azza wa Jalla, yang mempunyai rezeki berlebih, yang mempunyai semangat giroh seirama dengan Geraha Mu'alaf. Alhamdulillah, proyek pembangunan Pondok Modern At-Tauhid mendapat dukungan penuh dari Komite Dakwah Khusus MUI Pusat yang berbasis di Menteng, Jakarta Pusat. Mari sama-sama berkontribusi bersama Geraha Mu'alaf untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar di daerah Wonosalam, Jombang, di mana lahan ini per meternya adalah Rp250.000. Karena lahan tersebut insya Allah nantinya akan didirikan sebuah pondok pesantren bernama Pondok Mu'alaf At-Tauhid, di mana Pondok At-Tauhid ini memiliki lembaga keterampilan kerja untuk mu'alaf, sehingga selain kuat dalam akidah, para mu'alaf juga mandiri dalam mencari mata pencarian, dan insya Allah terampil untuk menciptakan lapangan kerja bagi umat. Kemudian Pondok Mu'alaf At-Tauhid juga akan menjadi pioner di kelasnya yang mengadakan sekolah perdana Kristologi untuk umat, yang tentu ilmu ini akan sangat bermanfaat bagi generasi-generasi muslim yang setelah era kita nantinya, sehingga demi terwujudnya
pondok at-tauhid, kami mengajak kepada kaum muslimin wal muslimat yang mempunyai rezeki berlebih, yang semangat girohnya terketuk agar bisa menyalurkan rezeki berlebihnya ke rekening mandiri dengan nomor rekening 451 pada bank 118888995 atas nama Yayasan Pembela Mualaf at-Tauhid dengan di belakangnya angka 1. Yang tertera di running text di bawah ini ya, sahabat beriman. Atas nama YPN at-Tauhid juga, yang mohon diingat nama ini bukanlah nama perorangan, tetapi nama yayasan. Nama yayasan yang menaungi gerakan dakwah kita di Geraha Mualaf ini. Dan dimohon diingat untuk mengisi angka 1 di belakang nominal transfer untuk membedakan wakaf ini dengan zakat, infak, sedekah, dan donasi. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang tertera di running text juga. Jangan takut tidak respon. 24 jam operatornya ya. Asik. Alhamdulillah. Semoga kita semua mendapatkan ilmu di tengah-tengah waktu yang begitu luar biasa ini. Silakan jika sudah siap untuk Pak Dance untuk melanjutkan pemaparannya, ilmunya yang bisa dibagikan dengan seluruh pemirsa yang ada di seluruh Indonesia bahkan Asia Tenggara. Silakan ketika Pak Dance mulai berbicara, waktu berjalan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bang Laude. Baik, saya kira Bang Laude salah menafsir pernyataan saya mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan tubuh Yesus Kristus yang menjadi landasan ya kita tadi saya katakan bahwa dia betul-betul tubuhnya bangkit. Tadi ada pernyataan kalau tubuhnya tidak bangkit, mungkinkah kubur itu kosong? Karena tubuhnya bangkit maka kubur kosong. Nah, Pak Laude salah menafsir pernyataan saya dari apa yang saya katakan dari surat 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Dikatakan di situ, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, ya, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, ya, telah dibangkitkan menurut roh. Ya, jadi secara daging dia mati, secara daging dia mati. Tapi kalau kita perhatikan bahwa tubuhnya mati, ya, tubuh jasmaninya mati pada waktu disalibkan, waktu prajurit Romawi turunkan mayat Yesus, mereka pastikan dia mati untuk memastikan mereka tikam lambungnya, dan benar-benar sudah pasti tubuh jasmaninya mati. Nah, tubuh jasmaninya mati, tetapi Yesus yang jasmaninya mati, rohnya tidak mati, begitu. Jadi itu gambaran rohnya tidak mati. Nah, rohnya kemana? Ya, pada waktu tubuh jasmaninya mati, rohnya kemana? Ya, roh Yesus itu kemana? Nah, 1 Petrus pasal 3 ayat 19 katakan, dan di dalam roh itu ia pergi, ya, memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Ya, di dalam teks asli bahasa Yunaninya itu tidak ada kata euangelion, hanya kerugma. Ya, terjadi pemberitaan. Jadi saya mau sampaikan kepada Pak Laude juga, sebelum Kristus mati di atas kayu salib, orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman ditempatkan di satu tempat, dipisahkan jurang maut. Nah, yang beriman duduk di pangkuan Abraham, yang tidak beriman itu di dalam Lukas 16 digambarkan ya ada di dalam tempat penghukuman. Nah, pada waktu Kristus mati, yang beriman ini ya, dipindahkan tempatnya. Ya, jadi tubuh jasmaninya mati, tetapi ya di dalam roh dia tidak mati, Pak Laude. Nah, ini yang Pak Laude tadi salah menangkapnya. Ya, nah di dalam kita memahami ayat Alkitab harus memahami makna eksplisit
dan makna implisit. Ya, jadi yang tersurat dan yang tersirat. Ya, nah, jadi ketika kita berbicara tentang rekonstruksi peristiwa penyaliban Yesus, ya, Yesus secara tubuh mati, tubuh jadi kemudian dikuburkan dalam kubur, dan tubuh yang dikuburkan dalam kubur ini bangkit. Itu. Tetapi pada waktu jasadnya Yesus mati, rohnya tidak mati. Itu. Kemana rohnya? Dijelaskan. Dia turun ke, ya, ayat 1 Petrus 3 ayat 19, dan di dalam roh itu ia pergi memberitakan, ya, memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Bukan tidak ada pemberitaan Injil, tetapi terjadi pemberitaan di tempat penampungan. Orang-orang beriman yang ditampung di tempat penampungan yang dipisah oleh jurang maut. Nah, Yesus bawa orang-orang yang di dalam penampungan ini pindahkan tempatnya. Ya. Dari mana kita tahu dipindahkan tempatnya? Di dalam Efesus pasal 4. Nah, ya, ini agak melebar sedikit, tapi demi satu kejelasan yang mantap. Efesus pasal 4, ayat yang ke-8. Ya. Itu sebabnya, kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia yang telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Jadi, tubuh jasad Yesus, ketika kita bicara jasad Yesus yang badan ini, mati. Ya, mati, tapi rohnya tidak mati. Itu yang tadi saya maksudkan, Pak Laude. Nah, kemana rohnya? Rohnya itu pergi ke alam maut. Pergi untuk apa? Untuk membebaskan orang beriman. Orang beriman dibebaskan, dipindahkan ke Firdaus sesuai dengan janji Yesus Kristus kepada penjahat di sisinya. Hari ini juga engkau bersama aku masuk Firdaus. Sedangkan bangkit jasad tubuhnya itu sesudah 3 hari. Itu sesudah 3 hari dia bangkit. Orang pergi lihat kuburnya, lihat kubur kosong, tidak ada jasadnya. Nah, dengan jasad tubuh kebangkitan yang dia miliki, jasad yang ditikam segala macam, itulah yang dia nyatakan diri. Makanya dia makan roti. Ya, dia makan roti. Dia makan ikan. Nah, ya. Kemudian dia minta Thomas yang tidak percaya, sini Thomas, ini, ya, mana jarimu? Nah, ini lambungku, gitu. Begitu. Jadi Pak Laude tadi kelihatannya salah memahami pernyataan saya, ya. Jadi ketika kita memahami tentang Yesus Kristus dalam peristiwa kematiannya, ketika kita berbicara tentang tubuh badani, jasad badani, berarti kita berbicara tentang jasad badani. Tetapi secara ketika kita berbicara, oh, tubuh badaninya mati, lalu rohnya kemana? Nah, apakah rohnya ikut mati? Tidak ikut mati. Begitu. Ya, jadi saya tidak katakan, oh, itu roh yang bangkit. Oh, tidak. Tubuh. Karena kubur kosong, jasadnya tidak ada. Begitu. Ya, oke, kira-kira begitu. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah, ini semakin malam semakin seru ya. Pemaparannya begitu luar biasa, baik dari kedua pihak. Kedua belah pihak ini memberikan satu wawasan baru untuk kita. Nah, mungkin Pak Dance ada punya channel YouTube biar kita promosikan bareng-bareng. Oh ya, terima kasih channel YouTube saya Dance Eswat. Terima kasih Pak Moderator. Ya, bagi untuk teman-teman, ya, saudaraku yang Kristen, silahkan. Bagi yang ingin mensubscribe ya Pak Dance ini, silahkan langsung ke channelnya. Dan tidak lupa juga para penonton setia Geraha Mualaf, sebelum kita lanjut ya, pertanyaan yang mungkin akan diberikan oleh Pak Dance, saya ingin mengingatkan untuk kita dukung terus kristolog juga moderat, juga para narasumber yang mempunyai channel YouTube. Untuk kita dukung terus supaya kita bisa berkembang, kita bisa sama-sama memberikan ilmu-ilmu yang
asalnya kita tidak ketahui, tapi kita ketahui, dan insya Allah juga bisa bermanfaat untuk kita. Nah, jadi like konten-kontennya, bunyikan notifikasi dan loncengnya dalam channel kami. Silahkan sahabat semua dilihat ketika di timer waktu ini ya, ada nama-nama channelnya, silakan di subscribe, boleh ketik satu-satu, dan juga boleh di subscribe supaya kita sama-sama menyebarkan kebaikan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, silakan Pak Dance bila ada pertanyaan untuk Bang Laude, silakan ditanyakan, ataupun misalkan Bang Laude mau bertanya lagi, itu silakan. Jadi ingat kodenya ketika bergantian, silahkan ya untuk kedua narasumber. Apakah mau Pak Dance dulu memberikan pertanyaan kepada Bang Laude? Atau mau langsung Bang Laude yang, waduh kok hilang nih? Kayaknya baterainya habis. Kita tunggu, siapa tahu masuk lagi. Jadi sambil menunggu, apakah Bang Laude mau memberikan sedikit penjelasan atau ada statement yang bisa dipatahkan sambil menunggu Pak Dance masuk lagi ke dalam ring arena apa nih? Arena dialog lintas agama ya. Silakan Bang Laude memanfaatkan waktu. Waduh, kayaknya saya sendiri yang ngomongnya. Suaranya di mute. Tolong diulangi tadi mantul. Enggak ini Oh, enggak mantul. jelas. Ya, Ya. jadi Iya. sambil Coba. menunggu Pak Dance lagi ke masuk lagi ke ring dialog, silakan Bang Laude mau memberikan pemaparan atau penjelasan sedikit, silakan. Karena kita menunggu Bang Laude Pak Dance-nya nih tiba-tiba menghilang, entah baterainya atau habis atau gimana. Silakan sambil menunggu, memanfaatkan Ya, waktu yang ada. Silakan. ya, baik. Tadi saya sudah menyimak apa kata Pak Dance sehubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus, bahwa Yesus itu bangkit, ya. Jadi saya ingin konsen saja di sini tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, oleh Yesus di sini. Ketika Yesus itu mengatakan bahwa dia itu tidak punya daging dan tulang, ya, lalu bisa makan ikan goreng. Itu artinya Yesus saat itu yang berdiri di depan murid-muridnya itu bukanlah roh, tetapi jasadnya Yesus. Nah, bertentangan dengan apa yang umat Kristen sendiri yakini. Ya, ini di dalam buku ini ya saya sudah diberikan oleh saudara kita umat Kristen bahwa mereka meyakini bahwa saat itu Yesus yang bangkit itu adalah dalam bentuk roh, bukan dalam bentuk jasmani yang makan ikan goreng, dalam bentuk roh. Jadi di sini ada pertentangan ya, ada pertentangan antara perkataan Yesus sendiri dan apa yang diyakini oleh umat Kristen. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Dance tadi, sayang Pak Dance belum masuk ya, jadi mungkin kita tunggu Pak Dance masuk. Karena ada yang ingin saya sampaikan juga ke Pak Dance, mungkin Pak Dance juga kan tadi belum memberikan pertanyaan kepada saya ya, gitu. Nah, jadi saya ingin tahu gitu, apakah saat itu ketika Yesus itu menunjukkan daging dan tulangnya, mengatakan bahwa hantu itu tidak punya daging dan tulang seperti apa yang saya punya gitu kan. Lalu Yesus itu makan ikan goreng di depan murid-muridnya. Jadi saat itu seperti apa yang Pak Dance bilang, bahwa saat itu Yesus itu bangkit dalam makna roh gitu ya. Jadi roh itu tidak mungkin makan ikan goreng saat itu. Jadi ini ada suatu yang dipaksakan gitu. Jadi dipaksakan itu harusnya saat itu mereka mengikuti kata Paulus bahwa saat itu Yesus itu bangkit dalam bentuk roh. Sedangkan Pak Dance mengatakan di sini ya bahwa Yesus itu ingin dipaksakan lagi makan ikan goreng. Jadi ada pertentangan di sini. Di sini dikatakan bahwa Yesus itu masih bisa makan ikan goreng, tetapi di sisi lain masih meyakini bahwa saat itu Yesus bangkit dari kematian itu dalam bentuk roh. Nah, itu yang ingin saya minta penjelasan sendiri dari Pak Dance gitu.
Lalu sehubungan dengan anak domba Paskah tadi kan dijelaskan bahwa dari kitab Perjanjian Lama sendiri, ya, tadi ayat yang dikutip dari Perjanjian Lama itu tidak persis dengan apa yang ada di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ketiga. Di sini Paulus mengatakan, ya, apa yang kuterima sendiri bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Apa yang tadi Pak Dance sampaikan itu di dalam kitab Perjanjian Lama itu tidak ada hubungannya dengan Kristus. Itu adalah ada hubungannya dengan pengorbanan ya anak domba Paskah yang biasa orang-orang Yahudi itu lakukan. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Ini yang ingin kita sampaikan kepada Pak Dance. Ya. Jadi ada yang sengaja dipaksakan untuk cocok logi ya. Jadi seakan-akan kita Perjanjian Lama itu membenarkan, padahal tidak ya, itu sama sekali tidak ada itu. Bisa pemirsa yang ada di rumah bisa mengecek sendiri apa yang tadi Pak Dance sampaikan di dalam kitab Perjanjian Lama itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kristus yang mati sesuai dengan kitab suci, itu tidak ada. Jadi dalam hal ini saya lihat Pak Dance tidak bisa memberikan jawaban yang pas gitu ya dengan apa yang saya minta. Jadi kesimpulannya di sini kita bisa lihat apa yang disampaikan Paulus ya bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, itu adalah kedustaan dari Paulus sendiri. Ya, jadi Paulus berbohong dalam hal ini gitu. Itu yang sementara bisa saya sampaikan sambil kita menunggu Pak Dance-nya masuk. Iya, ini Pak Dance-nya sedang dihubungi dulu katanya ya. Ini Masya Allah luar biasa. Ya. Baru kali ini kita menikmati bagaimana santun dialog yang begitu santun gitu ya. Mudah-mudahan ini contoh untuk para narasumber lainnya agar kita mementingkan akhlak dan adab, karena kita ya ini tidak memihak kepada satu agama enggak, tapi kita baik dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha ini diajarkan untuk menebarkan kebaikan. Bagaimana kita diajarkan untuk istilahnya rendah diri gitu ya, tidak sombong dengan wah saya punya ini punya itu, hipokrit gitu ya, apalagi merendahkan orang gitu. Alhamdulillah mungkin ini kita sambil nunggu ternyata belum ada kabar juga nih ya. Apakah mau dilanjut? Ya. Jadi enggak masalah. Ya. Jadi sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan sebenarnya tadi yang Pak Dance sudah sampaikan lama gitu ya. Saya sudah cukup lama menyimak beliau. Jadi beliau ini ketika mengatakan tentang peristiwa penyaliban itu memang sudah cukup jelas ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya bahwa kita itu harus tahu dulu definisi dari makna atau arti dari kata menyalib itu apa. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dance, dan saya rasa beliau juga pasti menyetujui akan hal ini karena ini didukung juga dengan kamus bahasa ya. Jadi dalam hal ini ketika Al-Qur'an mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, itu artinya ya mereka itu tidak berhasil membunuh Yesus itu melalui palang salib. Kita bisa lihat juga di dalam kamus bahasa seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu kamus Cambridge Dictionary, dan juga kamus Oxford ya, kamus yang terkenal itu yang menjadi referensi bagi dunia pendidikan di seluruh dunia, itu menunjukkan bahwa crucifixion ya itu adalah membunuh ya seseorang itu dengan cara digantungkan di palang salib. Itu adalah definisi dari arti kata menyalib ya, killing by hanging someone on the cross. Jika seseorang yang digantungkan di palang salib itu tidak mati, itu artinya apakah artinya itu menyalib? Tentu saja tidak. Makanya di sini saya ingin katakan bahwa peristiwa penyaliban Yesus itu sebenarnya bukanlah suatu fakta penyaliban, tetapi sandiwara penyaliban. Jadi jelas kita bisa lihat di sini ya, sungguh sangat jelas ketika di dalam referensi yang diyakini oleh seluruh umat Kristen, mereka mengatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian ketika Yesus itu menuju ke ruangan. Ketika mereka itu sebelum peristiwa penyaliban itu, Yesus makan bersama murid-muridnya.
Lalu ketika peristiwa itu, setelah Yesus 3 hari kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu adalah di ruangan di mana mereka itu sebelumnya itu makan. Jadi saat itu murid-muridnya itu terkejut, ya, seperti yang sudah saya bacakan tadi di dalam Injil Lukas yang sudah sama-sama kita lihat dengan Pak Dance, bahwa Yesus ingin meyakinkan pada murid-muridnya. Yesus mengatakan, lihat tanganku, lihat kakiku, aku sendiri ini. Tetapi kita lihat bagaimana orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dalam bentuk roh. Jadi agar saya tidak dikatakan membual atau mengada-ngada, ini mungkin bisa disorot, ya, bisa disorot mungkin di kamera. Ini poin kelima, ya. Ini bisa dibaca, mungkin bisa dibaca dengan cukup jelas, ya, bahwa Yesus itu bangkit sebagai makhluk roh. Cukup jelas ya di sini, ya, sebagai makhluk roh. Nah itu. Nah, jadi banyak lagi referensi-referensi di dalam buku ini, ya. Ada banyak ratusan buku yang saya terima dari umat Kristen. Semua referensi itu mengatakan bahwa mereka meyakini bahwa saat itu Yesus bangkit itu dalam bentuk roh, ya, dalam bentuk roh. Tetapi apa yang Yesus katakan? Sungguh sangat jelas terang matahari ketika Yesus mengatakan, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Aku sendirilah ini, raba aku dan lihatlah, karena hantu tidak punya daging, tidak punya tulang, seperti yang kalian lihat ada padaku. Jadi saat itu Yesus punya daging, punya tulang. Yesus suruh murid-muridnya itu, peganglah aku, rabalah aku sendirilah ini, aku belum mati. Ketika murid-muridnya itu karena gembira dan masih heran, lalu Yesus ingin meyakinkan lagi murid-muridnya itu apa? Mengatakan kepada murid-muridnya, adakah di antara kamu membawa makanan di sini? Lalu mereka memberikan sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Apakah saat itu Yesus ingin membuktikan bahwa dia itu bangkit dari kematian? Apakah Yesus ingin membuktikan bahwa dia itu roh? Tentu saja tidak. Jadi kita orang yang berakal sehat, ya, ucapan Yesus yang sungguh sangat sederhana ini sudah membuktikan bahwa saat itu Yesus tidak dibangkitkan dari kematian. Lihatlah, ya, teman-teman kita umat Kristen itu. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Yesus menyembah kepada Tuhan. Ya, kemudian Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tetapi mereka mengatakan Yesus Maha Kuasa. Yesus bisa melakukan apa saja. Ya, mereka juga mengatakan bahwa Yesus mengetahui tentang hari kiamat. Padahal Yesus mengatakan akhirnya itu tidak ada satupun yang mengetahuinya. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa saja. Jadi sama juga dengan apa yang dikatakan dengan peristiwa penyaliban Yesus itu. Yesus mengatakan bahwa dia tidak dibangkitkan dari kematian, tetapi mereka mengatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Oke, ini alhamdulillah Pak sudah kembali lagi. Mungkin tadi ada gangguan, ya, entah gangguan jaringan atau gangguan dari HP-nya kali, ya. Pak Dance sudah bisa memberikan ilmunya lagi bagi kita, para pemirsa di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Baik, terima kasih Pak. Tadi gangguan HP kayaknya. Oh iya. Saya keluar matikan dulu baru. Saya ada nonton dari HP yang satu, Pak Laude. Baik, mengenai bahwa Yesus tidak menolak kematiannya, itu saya pikir sangat berkontradiksi dengan data-data Alkitab, ya. Kalau dia tidak disalibkan dan mati, dia tidak perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, karena mengenai peristiwa penyaliban Yesus sendiri, Yesus mengakui bahwa dia akan disalibkan. Begitu. Matius 26, ya. Saya sangat ingin kita berdiskusi dengan data, tidak asumsi. Matius 26, kita bisa lihat di situ ayat yang ke-1 dan 2. Ya, ayat 1 dan 2. Report saya bermasalah. Sebentar. Di Matius ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu,
Berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Perkataan Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus Kristus sendiri yang menyatakan bahwa dia akan disalibkan. Dan penyaliban Yesus Kristus adalah inti dari iman Kristen. Ya, karena lewat penyaliban Yesus Kristus itu terjadi substitusinya ialah posisi orang berdosa digantikan oleh Yesus Kristus. Ya, jadi substitusi. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 dikatakan di situ, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Ya, jadi lewat kematian Kristus terjadi substitusi. Jadi manusia berdosa, lewat kematian Kristus, dosa manusia diselesaikan oleh Yesus, dan orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dosanya dibereskan. Salib itu lambang penghukuman. Ya, salib itu lambang penghukuman. Yesus disalib menjadi terhukum untuk menanggung dosa manusia. Ya, Galatia 3 ayat yang ke-13, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Ya, jadi mengenai peristiwa penyaliban Yesus Kristus itu sudah disampaikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi kitab Perjanjian Lama menubuatkan juru selamat yang akan datang. Bagaimana cara juru selamat menyelamatkan manusia? Dengan jalan menjadi terhukum. Ya, karena dosa itu apa? Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi orang yang melanggar hukum harus dihukum. Ya, orang yang melanggar hukum harus dihukum. Nah, Yesus Kristus ya menjadi terhukum untuk menyelesaikan dosa manusia. Mengenai ibadah domba korban yang dikatakan oleh Pak Laude tadi di kitab Perjanjian Lama, bahwa itu hanya korban biasa, tidak, itu korban itu simbol, ya, simbol dari juru selamat yang akan datang. Jadi sebelum Yesus Kristus datang ke dunia menyelesaikan karya penyelamatan, ya, dia sudah disimbolkan di Perjanjian Lama dengan gambaran domba korban. Jadi orang-orang Perjanjian Lama percaya kepada Injil yang akan datang. Dan Injil yang akan datang itu disimbolkan dengan ibadah korban. Nah, pada ibadah Perjanjian Lama itu ibadahnya ibadah liturgia, ya, letreia, itu ibadahnya seremonial. Jadi yang dituntut di Perjanjian Lama itu adalah ibadah kesucian secara lahiriah. Karena pada waktu itu juru selamat masih disimbolkan dengan domba. Sampai kapan? Sampai Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes. Nah, di Perjanjian Lama domba itu disembelih, di Perjanjian Baru domba yang sesungguhnya yaitu Yesus dihukumkan di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa manusia. Jadi pernyataan Pak Laude bahwa Yesus sendiri menolak penyaliban, ya, tidak benar, karena Yesus sendiri mengakui bahwa di dalam Matius 26 ayat yang pertama dan kedua, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Terima kasih. Kode silahkan ya Pak. Baik. Jika ada pertanyaan, kode silahkan. Nanti kita gantian gitu. Baik. Saya bertanya, Pak. Silakan. Ya, silakan Pak Dance. Oke. Baik. Sesuai dengan tema kita, penyaliban Yesus itu fakta atau sandiwara. Nah, dari banyak pernyataan yang disampaikan oleh Pak Laude menempatkan peristiwa penyaliban Yesus itu sandiwara. Ya, sandiwara. Nah, ada hal yang menarik, yaitu kalau itu sandiwara, dari dasar
rekonstruksi dan bukti apa yang dipakai oleh Pak Laude untuk membuktikan bahwa itu adalah sandiwara. Ya, sandiwara. Nah, itu saja. Baik, terima kasih Pak Dance. Jadi saya rasa tadi saya sudah menjawab itu ya, tentang apa dasar saya, kenapa itu saya katakan itu sandiwara. Jadi itu sebenarnya dari perkataan Yesus sendiri ya, jelas bahwa tadi ketika seluruh umat Kristen itu mengatakan dan mengakui bahwa Yesus itu bangkit dari kematian itu, ya tentu saja mengikuti apa yang Paulus katakan. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-35 dan seterusnya, ayat sampai dengan ayat ke-44, bahwa orang yang dibangkitkan dari antara orang mati itu berbentuk tubuh ruhaniah, bukan berbentuk tubuh jasmaniah. Kita juga bisa melihat apa yang Yesus katakan di dalam Injil Lukas pasal ke-20 ayat ke-27, bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidak berbentuk jasad jasmani, tetapi berbentuk ruhaniah. Mereka tidak perlu makan dan minum, mereka seperti malaikat. Kita bisa lihat juga apa pengakuan dari umat Kristen di sini, bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu dalam bentuk roh. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang Yesus katakan, sungguh sangat seterang matahari, bahwa Yesus sebenarnya ingin membuktikan bahwa dia tidak dibangkitkan dari kematian dengan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa hantu atau ruh tidak punya daging dan tulang, seperti yang kalian lihat ada padaku. Jadi ketika murid-muridnya itu ketakutan bahwa saat itu yang berdiri di depan mereka itu adalah hantunya Yesus, hantunya gurunya, Yesus ingin membuktikan bahwa dia belum menjadi hantu. Dia tidak dibangkitkan dari kematian dengan makan ikan goreng lagi, ya. Kemudian atas dasar apa lagi kita bisa melihat bagaimana ketika saat itu, ya, Pilatus secara sembunyi-sembunyi meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil jasad Yesus menurut Alkitab. Kenapa secara sembunyi-sembunyi? Itu artinya saat itu menandakan bahwa saat itu Yesus masih hidup, karena jika saat itu Yesus sudah mati, untuk apa secara sembunyi-sembunyi lagi? Kita bisa melihat lagi bagaimana ketika reaksi ya dari murid-muridnya Yesus ini bertentangan dengan reaksi Maria Magdalena. Kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal ke-20 ayat ke-7. Jelas ketika Maria Magdalena karena girang melihat bahwa Yesus masih hidup di situ, ya, mengatakan bahwa mengatakan kepada Yesus, Rabuni, artinya guru. Maka apa katanya? Yesus mengatakan, janganlah kamu memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Artinya apa? Artinya saat itu Yesus masih hidup, dia belum mati. Bayangkan reaksi yang bertentangan antara Maria Magdalena dan murid-murid Yesus. Maria Magdalena gembira ketika melihat Yesus, sedangkan murid-muridnya itu ketakutan. Jadi apa yang saya sampaikan di situ ya, ketika Yesus ingin membuktikan bahwa dia itu bisa makan ikan goreng, sementara ketika jika saat itu Bapak meyakini bahwa Yesus itu dibangkitkan dari kematian, tentunya orang yang dibangkitkan dari kematian itu dalam bentuk roh. Bapak tadi mengatakan ya bahwa tubuh jasmaninya Yesus itu mati. Jika saat itu tubuh jasmani Yesus itu mati, bahwa ketika Yesus berhadapan dengan murid-muridnya itu kan tentu saja untuk apa makan ikan goreng? Itu menunjukkan saat itu Yesus itu belum mati. Ketika Yesus makan ikan goreng di situ, Yesus menunjukkan bahwa saat itu dia masih hidup. Karena orang yang dibangkitkan dari kematian, ya ketika Yesus mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu, ya roh itu tidak punya daging dan tulang. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia bisa makan ikan goreng, dengan membuktikannya bahwa dia bisa makan, itu menunjukkan bahwa saat itu dia tidak dibangkitkan dari kematian. Jadi ini ya, ketika tadi kita bisa melihat lagi, ingin saya sampaikan di sini sebenarnya ya bahwa menurut Kamus Bahasa tadi Bapak sudah lebih jauh mengatakan kepada saya ya bahwa saya itu menyetujui dengan apa yang sudah terjadi pada bahwa Yesus itu disalib. Sebenarnya poin itu adalah Bapak keliru ya. Saya tidak sepakat dengan apa yang Bapak saya sampaikan. Saya ingin jelaskan dulu bahwa definisi dari arti kata menyalib itu sesuai dengan Kamus Bahasa ya, itu adalah membunuh seseorang itu dengan cara digantungkan di palang salib. Bapak bisa melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia
Bapak juga bisa melihat kamus Oxford dan Cambridge Dictionary, itu Bapak bisa lihat apa itu definisi arti kata menyalib. Jadi jika orang yang digantungkan di palang salib itu belum mati, jika dikira itu mati, apakah itu artinya menyalib? Tentu saja itu bukan artinya menyalib, ya. Itu artinya salib-saliban doang atau sandiwara penyaliban. Kenapa saya katakan sandiwara? Jelas bahwa ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia itu mengatakan bahwa aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, ya, karena hantu tidak punya daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Lalu makan ikan goreng. Jika Bapak masih meyakini bahwa ketika Bapak mendengar kata-kata Yesus ini, membaca dari Alkitab, ketika Bapak masih meyakini bahwa Yesus itu dibangkitkan dari kematian, artinya Bapak itu masih sudah bertentangan dengan apa yang Yesus katakan. Bapak bukan mengikuti Yesus, tetapi mengikuti kata Paulus, ya, bahwa Paulus mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu berbentuk jasad fisik. Ya, sedangkan Yesus mengatakan Paulus mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidak berbentuk jasad fisik, tetapi berbentuk jasad rohania. Sedangkan Yesus mengatakan sebaliknya bahwa dia tidak berbentuk jasad rohania, tetapi berbentuk jasmania dengan makan ikan goreng. Itu artinya Yesus itu tidak dibangkitkan dari kematian. Kemudian tadi Bapak sudah merujuk ke dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-3 tadi, Bapak juga belum memberikan suatu jawaban ya pada saya tentang Kristus yang dibangkitkan karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, itu tidak ada referensinya di dalam Perjanjian Lama. Jadi apa yang tadi Bapak kutip itu tidak ada ayat itu di dalam kitab Perjanjian Lama, dan apa yang tadi Bapak sampaikan itu tidak persis yang dikatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa kita. Jadi ayat yang Bapak bacakan tadi itu tidak match dengan apa yang saya maksudkan. Kemudian kita bisa lihat ya bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama sendiri kita bisa melihat di dalam Ulangan pasal ke-13 ayat 5, di sana dikatakan bahwa orang yang berbuat dosa itu terkutuk oleh Allah. Kita bisa melihat lagi di dalam kitab Ulangan pasal ke-21 ayat ke-22 dan ke-23 bahwa orang yang berbuat dosa itu terkutuk ya. Jika Bapak meyakini bahwa Yesus itu mati dengan kematian secara tragis di palang salib, itu artinya Bapak menyetujui bahwa Yesus itu mati secara terkutuk di palang salib. Ya. Jadi kesimpulan ini tidak benar. Jadi mengambil suatu kesimpulan itu tidak benar. Di sisi lain Bapak meyakini bahwa Yesus itu adalah orang yang benar, tetapi di sisi lain Bapak meyakini bahwa Yesus itu mati secara mengenaskan di palang salib. Ya, karena menurut kitab Perjanjian Lama, orang yang mati secara mengenaskan itu, ya, orang yang mati itu terkutuk oleh Tuhan ya. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi bahwa menurut sudut pandang umat Kristen itu bahwa kematian Yesus di palang salib itu adalah merupakan suatu keharusan ya, karena menurut cara ini dosa mereka itu tertebus ya. Sedangkan di dalam kitab Injil Matius pasal ke-9 ayat ke-6, Yesus sendiri mengatakan di dunia ini anak manusia itu ya berkuasa mengampuni dosa ya. Jadi saat itu Yesus mengatakan saat dia masih hidup ya. Jadi keterangan Yesus ini menunjukkan bahwa kematian Yesus di palang salib itu bukanlah merupakan suatu keharusan, karena Yesus mengatakan di dunia ini anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi ya bahwa orang Kristen mengatakan Yesus terbunuh itu untuk menyelamatkan mereka agar menjadi menebus dosa mereka gitu. Sedangkan kepercayaan ini karena waktu sudah habis, jadi dengan terpaksa kita hentikan karena insya Allah apa yang sudah disampaikan dapat pemirsa tangkap menjadi ilmu buat kita juga, dan juga mungkin Pak Dance bisa menangkap, bisa menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Laude. Jadi sekarang giliran Pak Dance untuk memanfaatkan waktunya sebanyak 2 menit. Mudah-mudahan ini menjadi
jawaban atau penjelasan terakhir selama 2 menit yang bisa dibagikan kepada pemirsa. Terima kasih. Silakan Pak Dance untuk melanjutkan selama 2 menit 10 detik. Silakan. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa pernyataan Pak Laude dan penjelasannya inkonsisten. Seperti mengutip kamus, memberi definisi orang yang tersalib. Benar-benar mati, kamus bilang. Di pernyataan awal dia bilang Yesus tidak mati. Nah, ini inkonsisten. Ternyata kamus memberi dukungan terhadap pernyataan saya bahwa orang yang tersalib benar-benar mati. Satu. Yang kedua, dia katakan bahwa Yesus tidak bangkit. Padahal Yesus sendiri mengakui dia bangkit. Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, coba kita lihat, Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati, walaupun dia sudah mati. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun dia sudah mati. Nah, itu. Jadi, kalau dia bilang Yesus tidak mengakui dia bangkit, keliru. Alkitab memberi penjelasan bahwa Yesus mengakui dia bangkit dari kematian. Nah, kemudian mengenai 1 Korintus 15, mengenai kebangkitan tubuh kemuliaan, itu berbeda dengan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan tubuh kemuliaan itu terjadi pada waktu hari pengangkatan, itu rapture, pada waktu nafiri berbunyi. Nah, kalau mau belajar lebih jauh, bisa lihat 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Ya, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena apa yang dapat binasa harus mengenakan yang tak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati mengenakan yang tidak dapat mati, ya, karena yang tidak dapat binasa harus mengenakan yang tak dapat, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tak dapat mati. Jadi itu bicara tentang rapture, hari pengangkatan. Ya, aku menyatakan suatu rahasia, kita semua tidak akan mati, tetapi semua akan diubah. Itu pada waktu rapture. Nah itu, oke. Terima kasih Pak Dance, karena waktunya sudah berakhir. Jadi mudah-mudahan para pemirsa dapat menangkap sesuatu yang baru, menangkap sesuatu yang luar biasa yang bisa disampaikan oleh dua narasumber. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berdialog dan berbagi ilmu kepada umat di channel teramanah Geraham Mualaf ini. Jadi jangan sungkan untuk kedua narasumber untuk berdialog kembali jika ada kabar baik yang ingin disampaikan. Nah, untuk para pemirsa yang kita lihat banyak sekali dari saudara kita yang Kristen, bahkan dari Muslim, saling berbalas komentar. Daripada capek ketik jempol kalian, ya, lebih baik daftarkan diri kalian untuk menjadi narasumber yang bisa nanti kita jadwalkan dengan siapa saja, yang insya Allah ini semua netral, ya, moderator netral, Geraham Mualaf netral, tidak tidak berpihak kepada satu agama, tapi kita sama-sama netral, kita sama-sama belajar. Jadi untuk itu, untuk para penonton setia Geraham Mualaf, yaitu kaum muslimin, kaum muslimat, ataupun dari saudara Kristen dari berbagai agama yang kaum pencari kebenaran, baik dari dari ateis, agnostik, dan sebagainya, silakan daftarkan diri Anda di channel yang kalian tonton ini. Lihat kolom deskripsinya, lalu kalian klik dan kalian daftarkan diri kalian dengan nama, alamat, dan juga siapa yang ingin diajak dialog, ya. Jadi kita sama-sama untuk menikmati dialog ini untuk mendapatkan ilmu, tentunya menguatkan akidah, keimanan, serta ketakwaan kita kepada satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Oke, jadi mungkin segitu saja yang bisa kami suguhkan kepada para pemirsa. Jika ingin memiliki topik menarik untuk diberikan kepada umat dan dibahas secara dialog dua arah, jangan ragu untuk berpartisipasi menjadi narasumber di Geraham Mualaf dengan cara mengisi judul topik yang kalian inginkan,
from yang tercantum di dalam kolom deskripsi. Jadi terima kasih untuk Pak Dance dan juga Bang Laude. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga nanti kita di lain kesempatan bisa bertemu lagi, bisa berbagi ilmu lagi. Oke, ngomong-ngomong Pak moderator namanya siapa nih? Oh, nama saya Erik, Pak. Erik Rianto. Baik, ya. Terima kasih Pak Erik. Ya, Ya, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Dance. Sebenarnya masih Ya, banyak juga yang ingin saya sampaikan, tapi karena sudah waktu. Selamat malam. Salam dari Kupang NTT. Ya, selamat malam. Ya, Betul. salam dari Bintan Pak Dance. Oke, ya. Terima kasih. Baiklah, para penonton saya Molab, demikian yang bisa kami sajikan. Semoga kita semua bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan kebenaran. Jangan lupa untuk dukung para Kristop dan juga dukung Geraha Molaf untuk menjadi channel yang satu-satunya di Indonesia secara netral menyiarkan dialog lintas agama, insya Allah bisa sampai mendunia. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk itu saya ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabi'ai Allah, irobikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.